Halo semua, perkenalkan nama saya Teresa Oktaviani dengan NIM 311910013 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Majung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang warga negara digital. Di era milenial ini sudah banyak dikembangkan berbagai macam teknologi. Teknologi-teknologi yang dikembangkan memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang. Teknologi-teknologi tersebut digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Seiring berjalannya waktu, manusia pun tidak akan bisa lepas dari kemajuan teknologi. Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi. Masyarakat Indonesia banyak yang mengadopsi teknologi dari luar negeri, seperti gadget, internet, dan inovasi-inovasi lain yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Dan hampir tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemajuan teknologi menghasilkan alat atau media yang memudahkan setiap orang untuk saling berkomunikasi. Alat atau media tersebut membuat semua orang mudah untuk saling terhubung satu sama lain, tanpa batasan jarak dan waktu. Kemajuan teknologi juga secara tidak langsung mengubah pola hidup manusia dan membentuk yang disebut online community. Salah satu contohnya yang sering kita temui adalah dalam menyampaikan aspirasi. Tidak jarang kita temui penyampaian aspirasi masyarakat melalui media online seperti email, website, atau media sosial lainnya. Selain memudahkan untuk berkomunikasi, banyak manfaat lain dari kemajuan teknologi yang dapat kita rasakan. Salah satu contohnya adalah memudahkan masyarakat dengan memberikan kebebasan berpendapat. Kemajuan teknologi, contohnya media sosial, menjadi salah satu wadah untuk menyampaikan aspirasi, ekspresi, atau pendapat. Selain itu, kemajuan teknologi memudahkan transaksi jual-beli dengan banyaknya toko online yang ada. Kemajuan teknologi juga menjadi wadah untuk saling berbagi informasi. Di era pandemi ini, kemajuan teknologi tersebut sangat membantu kinerja manusia. Di saat aktivitas semua orang dibatasi dan harus bekerja di rumah, atau yang kita kenal dengan work from home, media sosial menjadi salah satu solusi untuk tetap saling berhubungan. Sayangnya, tidak semua orang menggunakan kebebasannya dengan baik. Banyak orang menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, penipuan online, penyebaran hoax, komentar kasar, dan lain-lain. Saya sendiri sudah 2 kali mengalami langsung penipuan online, walaupun tidak sampai tertipu. Kasus pertama saya alami ketika ada oknum yang meniru akun Instagram kakak teman saya. Melalui direct message Instagram, akun tersebut ingin membeli pulsa, tetapi tidak bisa langsung membayar. Saya lupa karena alasan apa. Untungnya saya tidak langsung mengirimi pulsa dan memastikan terlebih dahulu ke teman saya. Kasus kedua terjadi ketika ada seseorang yang mengirimi pesan di WhatsApp yang berkata ingin beli pulsa. Orang tersebut bahkan sudah mengirimi bukti transfer yang di dalamnya tercantum nama akun bank saya. Tetapi ketika saya mengecek melalui mobile banking, belum ada transferan yang masuk. Bahkan hingga sekarang juga masih tidak ada. Masih banyak lagi contoh lain tentang penipuan online. Kemajuan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan sebagai bisnis dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan yang merugikan orang lain. Penipuan tersebut secara tidak langsung merusak citra penjual online lain yang jujur. Berikutnya juga ada penyebaran hoax. Hoax berarti berita bohong. Salah satu contoh hoax dapat kita lihat dari unggahan Detik News tanggal 7 Mei 2021 yang berjudul "Penyebar hoax tank TNI buat halau pemudik diciduk lalu minta maaf". Dalam unggahan tersebut dituliskan bahwa dalam sebuah video yang viral, si perekam berkata, "Penyekatan mudik di perbatasan Bekasi Bogor, nggak tanggung-tanggung TNI nurunin tank baja, yang mau mudik biar dibom". Video viral tersebut memberikan informasi yang palsu atau hoax. Jika orang tidak tahu kebenarannya, mereka akan langsung percaya pada informasi tersebut. Mereka akan langsung percaya bahwa TNI menyekat pemudik di perbatasan Bekasi Bogor dengan tank, dan jika pemudik nekat akan dibom. Nah, informasi tersebut adalah informasi palsu yang menebar ketakutan bagi masyarakat sekitar.
Hal tersebut dapat membuat masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap TNI atau pemerintah. Selain penipuan online dan penyebaran hoax, contoh lain dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era digital adalah adanya komentar-komentar kasar. Salah satu contohnya adalah berdasarkan unggahan dari suara.com tanggal 12 April 2021 yang berjudul Warganet Indonesia ancam bunuh pasangan gay Thailand yang kawin di Thailand. Dalam unggahan tersebut dituliskan bahwa warganet Indonesia memberi komentar ejekan, caci maki, hingga ancaman pembunuhan di unggahan foto pernikahan pasangan gay Thailand tersebut. Walaupun warganet tidak suka dengan pernikahan homoseksual karena tidak sesuai dengan adatnya, mereka tidak boleh menyerang pasangan tersebut dengan komentar-komentar jahat. Dalam berkomentar, kita sebagai warga negara digital juga harus memikirkan orang lain. Kita harus menghargai pilihan mereka. Kasus-kasus tersebut merupakan contoh buruk yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara digital. Meskipun semua orang memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pendapat kita nantinya akan dibaca atau didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Sebagai warga negara digital, kita harus cerdas. Kita harus waspada dan berhati-hati. Kita tidak boleh mudah tergiur oleh pesan-pesan yang menjanjikan hadiah besar tanpa melakukan apa-apa. Kita tidak boleh mudah tertipu, tetapi kita juga tidak boleh menipu orang lain. Kita harus bisa memanfaatkan media sosial atau media digital lainnya untuk mencari keuntungan tanpa merugikan orang lain. Selain itu, kita juga harus bisa memilah-milah informasi yang kita dapatkan. Kita harus bisa membedakan informasi yang benar dan yang salah. Kita harus memastikan terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan dengan informasi dari sumber-sumber yang lain. Kemudian, dalam menanggapi informasi tersebut, berkomentar atau mengungkapkan ekspresi di media sosial, kita sebagai warga negara digital harus bisa menggunakan sopan santun. Kita harus bisa berkomentar, berpendapat, dan berekspresi menggunakan bahasa dan kata-kata yang baik, sopan, dan jangan sampai melukai perasaan orang lain. Kita harus menghindari menggunakan kata-kata kasar, ejekan, hinaan, apalagi ancaman. Jika ada berita, informasi, atau komentar yang tidak sesuai atau kurang berkenan, sebaiknya dibiarkan saja dan jangan ditanggapi. Sebagai warga negara digital, kita harus memiliki kontrol diri dalam menghadapi berita, informasi, atau komentar yang kurang berkenan. Jika kita menanggapinya dengan kembali membalas menggunakan komentar yang kasar pula, hal tersebut akan menjadi siklus yang berkelanjutan dan tidak akan selesai. Menjadi warga negara digital yang baik harus sudah dimulai sejak dini. Walaupun dalam dunia digital, setiap orang harus tetap bertanggung jawab dan memiliki etika yang baik. Rasa toleransi dan saling menghargai juga harus tetap diterapkan. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita harus bisa mengajarkan dan menjadi contoh yang baik bagi generasi muda mendatang. Generasi muda, sebagai penerus bangsa, juga dituntut untuk dapat menjadi warga negara digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki etika. Generasi muda harus bisa mengungkapkan dan mengekspresikan kreativitasnya melalui media digital untuk menghasilkan hal-hal yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Mereka juga harus menyadari bagaimana cara menempatkan diri dalam menerima berita-berita atau informasi yang beredar di media digital. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.